Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ilmu perpetaan yang diampu oleh Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD. Dari diskusi di Fiklas, kami mencoba membuat ringkasan materi terkait dengan membaca dan menganalisis peta. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Untuk diskusi, kita bisa menggunakan Fiklas atau grup medsos yang lain sebagai wadah diskusi dan sharing. Mari kita simak bersama-sama materi membaca dan menganalisis peta yang beranggotakan Muhammad Badri Alwi, Ana Fakoma, dan Aulia Rahma Putri Wardani. Membaca peta berarti mempelajari penampakan geografis yang ditunjukkan oleh berbagai simbol dalam peta, seperti isi peta dan tempat digambarkan melalui judul. Yang kedua, arah. Untuk menentukan arah di lapangan, dapat menggunakan alat bantu misalnya kompas yang diukur menggunakan cara model bearing dan model azimut. Model bearing yaitu sudut yang diukur dari utara maupun selatan berputar searah jarum jam ataupun berlawanan jarum jam ke titik yang dituju. Besarnya bearing 0 derajat sampai 90 derajat dan ditulis dengan dua arah. Sedangkan model azimut, sudut yang diukur dari utara berputar searah jarum jam ke titik yang dituju dengan besaran antara 0 derajat sampai 360 derajat. Kenampakan pokok. Kenampakan pokok ini mencakup kenampakan alam, sosial, dan juga ekonomi. Berbagai kenampakan tersebut terwakili secara sederhana oleh simbol yang telah dibuat. Misal yang pertama ada kota, puncak, pelabuhan, dan juga bandara yang diwakili dengan simbol titik, seperti contohnya yang ada pada kolom kota dan perkotaan ini. Yang kedua ada sungai, jalan, dan batas wilayah yang diwakili dengan garis yang contohnya terdapat pada batas kota administrasi dan juga kolom berwarna hijau ini. Yang ketiga ada danau, waduk, lahan pertanian yang diwakili dengan simbol area, di mana contohnya ada di kenampakan alam ini. Keterangan mengenai ketinggian wilayah daratan maupun kedalaman laut diwakili dengan simbol warna yang contohnya ada di kolom bagian tengah. Jarak merupakan garis lurus antara dua titik yang dapat dibaca menggunakan informasi skala yang sudah terdapat pada peta. Misalnya ada yang pertama jarak lurus pada objek antar titik, dan juga ada jarak berkelok pada simbol garis yang contohnya sebagai berikut. Ketinggian pada peta menyajikan suatu informasi ketinggian yang dapat dibaca dan ditafsirkan melalui hal berikut. Yang pertama yaitu ada titik triangulasi. Titik triangulasi merupakan suatu titik yang berupa pilar atau tonggak yang menyatakan tinggi mutlak dari suatu tempat yang diukur dari permukaan laut dengan satuan meter. Yang kedua ada titik ketinggian. Dan yang ketiga ada garis kontur. Dan berikut adalah contoh dari titik triangulasi. Kemudian, menganalisis peta. Yang pertama, pengklasifikasian. Dilakukan terhadap objek, fitura, atau wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Dalam pengklasifikasian, ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama, menentukan ada tidaknya suatu kenampakan geografis pada peta. Kemudian, menentukan suatu kenampakan geografis dalam kelompok yang lebih umum. Mengidentifikasi secara detail identitas suatu objek atau kenampakan geografis dan menempatkannya dalam kelompok yang sangat spesifik. 2.
delineasi atau penarikan garis batas sementara suatu objek atau wilayah seperti wilayah penggunaan lahan atau vegetasi. Yang ketiga, enumerasi atau pembuatan daftar atau penghitungan hal-hal yang terlihat berbeda pada peta. Yang keempat, pengukuran. Kegiatan ini mengacu pada pengukuran kuantitatif variabel fisik tertentu seperti jarak, ketinggian, volume, dan luas. Kemudian, menginterpretasikan peta. Interpretasi peta yaitu menjelaskan perbedaan spasial atau mengapa kenampakan geografis tertentu terjadi di tempat tertentu. Hal yang perlu dilakukan yaitu 1. Mengenal pola, 2. Menjelaskan pola, 3. Mengorelasikan pola yang berbeda, dan 4. Sadar akan keterbatasan kartografi. Yang pertama, mengenal pola spasial. Dalam mengenal pola spasial, kita harus tahu sifat dan ciri wilayah yang digambarkan oleh jarak garis kontur. Seperti di sini, kita lihat contoh peta RBI Kabupaten Wonosobo. Ini merupakan potongan peta Wonosobo, terlihat beberapa garis kontur. Seperti ini, 1400 mdpl. Nah, ketinggian wilayah garis kontur ini 1400 mdpl. Semakin ke kiri, maka ketinggian semakin menurun, yaitu 1300, 1200, 1100. Nah, maka di daerah ini 1400 mdpl ini banyak ditanami oleh sayur-sayuran, kol, sawi, dan lain-lain. Kemudian masuk ke menjelaskan pola. Sama, ini ke peta Kabupaten Wonosobo, peta RBI. Nah, di sini di daerah ini sering ditanami sayur-sayuran. Mengapa? Hal ini dikarenakan daerah Kabupaten Wonosobo berdekatan dengan Gunung Sumbing dan Sindoro, sehingga tanah di daerah ini relatif subur. Maka hal ini sangat lumrah jika daerah ini banyak ditanami sayur-sayuran. Yang ketiga, mengorelasikan pola yang berbeda. Dalam mengorelasikan pola yang berbeda, berarti dapat menghubungkan pola yang ada pada satu peta. Nah, contohnya peta RBI daerah Surakarta. Ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Terlihat dari di sini warna oranye kecoklatan. Ini menandakan pemukiman di sini sangat padat. Sedangkan di bagian yang berwarna biru ini merupakan persawahan. Jadi, pola yang ada memiliki korelasi. Berarti wilayah Solo memiliki pinggiran berupa persawahan. Dan tengah-tengah memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Nomor 4, sadar akan keterbatasan kartografi. Yaitu keterbatasan pada sifat peta. Ini dipengaruhi oleh penggambaran yang ada di kondisi sekitar. Kemudian, keterbatasan data. Ini dipengaruhi oleh pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian, keterbatasan teknologi. Ini dipengaruhi oleh terbatasnya teknologi yang digunakan. Kemudian, keterbatasan pembuat peta. Dalam hal ini adalah kemampuan pembuat peta dalam membuat peta. Dan terakhir, keterbatasan yang dipengaruhi pemesan peta. Jadi, pemesan peta
kadang menginginkan untuk menonjolkan kenampakan tertentu, sehingga dalam hal ini peta tersebut sulit untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu ada fungsi interpretasi peta. Fungsi interpretasi peta yang pertama yaitu untuk mengetahui berbagai objek geografi seperti gunung, pegunungan, sungai, danau, dan juga dataran rendah. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran barang tambang. Yang ketiga, untuk mengetahui objek-objek wisata yang ada. Yang keempat, untuk mengetahui potensi dari suatu daerah. Kelima, mengetahui jarak lurus antar kota. 6. Mengetahui keadaan suatu wilayah. 7. Mengetahui keadaan sosial budaya penduduk. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami paparkan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Dhani Miftah M. Nur yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi hasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.